Halo, perkenalkan nama saya Adinda Pramesti Wahyuning Putri dengan nomor induk mahasiswa 1904636. Perkenalkan, nama saya Aliani Srina Nurakila, NIM 1904502 dari Pendidikan Matematika A 2019. Perkenalkan, nama saya Kevin Pramudia dari Prodi Pendidikan Biologi dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang lapisan aspal berpori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Hafiza Safari dari Pendidikan Kimia B, NIM 1904010 akan menjelaskan latar belakang permasalahan yang kelompok kamu ambil, yaitu tentang banjir. Nah, lokasi penelitian kami ada di Komplek Gria Bandung Indah. Di komplek ini sering terjadi banjir, namun hal tersebut diperparah karena adanya proyek kereta cepat yang mulai digarap sejak bulan Januari 2020 yang bertempat di gerbang masuk ke komplek tersebut. Nah, lahan-lahan yang semulanya dijadikan daerah resapan air otomatis hilang dan diubah menjadi betonan, sehingga air tidak bisa mengalir ke tanah dan menggenangi permukaan jalan hingga kompleks tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang metodologi yang digunakan dalam penelitian kami. Kami menggunakan metodologi studi literatur, yaitu mencari referensi melalui buku-buku, jurnal, maupun penelitian yang berhubungan dengan aspal berpori. Selain itu, untuk pengolahan data, kami mengumpulkan data sekunder melalui literatur dan buku-buku yang berhubungan dengan aspal berporus tersebut. Untuk solusi permasalahan, kami akhirnya memilih aspal berpori sebagai solusi dari permasalahan banjir yang terjadi di Komplek Gria Indah Bandung. Aspal berpori dirasa sangat tepat untuk permasalahan kami karena dapat mengatasi sumber masalah banjir yang terjadi, yaitu kurangnya daerah resapan air. Aspal berpori dapat menyerap air, kemudian mengalirkannya ke sungai terdekat, sehingga tidak akan ada air yang menggenang di permukaan jalan. Aspal berpori merupakan aspal yang direncanakan dengan menggunakan bahan material yang mampu merembeskan aliran air ke dalam lapisan tanah di bawahnya. Aspal berpori terdapat ruang kosong untuk aliran air dan udara. Adanya ruang kosong inilah yang menyebabkan air hujan dapat masuk ke dalam aspal dan meresap ke dalam tanah sehingga limpasan air hujan dari aspal berpori yang dihasilkan jauh lebih sedikit daripada perkerasan konvensional. Kelebihan dari aspal berpori itu sendiri diantaranya adalah mengurangi pembuatan saluran drainase, mengurangi limpasan di atas perkerasan yang beresiko menyebabkan kecelakaan lalu lintas, mengurangi sedimen pada limpasan yang dapat mencemari kualitas air, mempermudah transfer air dan oksigen pada akar-akar tanaman dan juga masih banyak lagi. Pada dasarnya, aspal berpori terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan permukaan, lapisan base, dan lapisan tanah dasar atau bisa disebut sebagai subgrade. Pada lapisan permukaan, terdapat rongga di antara ikatan antar agregat seragam. Rongga tersebut berfungsi sebagai tempat lewatnya air yang kurang lebih menempati 40% dari volume base. Aspat yang digunakan juga harus memiliki nilai penetrasi sekitar 50/60 hingga 85/100 dan digunakan sebesar 5,5% hingga 6% dari saluran berat total perkerasan. Selain itu, lapisan permukaan ini juga harus dapat menahan beban roda selama masa layan dan menyebarkan beban ke lapisan bawah sehingga dapat dipikul oleh lapisan lain. Kemudian untuk lapisan base harus dapat menahan beban yang berat sehingga dibutuhkan material yang berkualitas tinggi dan pelaksanaan yang benar. Lapisan ini terdiri atas batu pecah dengan gradasi yang seragam dan memiliki rongga dengan pengurangan agregat halus. Hal ini dikarenakan lapisan base tidak hanya didesain untuk menahan beban kendaraan, tetapi juga mampu melewatkan air sehingga meresap ke dalam tanah. Dan yang terakhir adalah lapisan tanah dasar, di mana harus memiliki permeabilitas tinggi namun juga tidak bersifat ekspansif, sehingga kadar air dalam tanah akan tetap terjaga walaupun dalam keadaan basah. Lapisan ini juga harus dapat mengalirkan air dengan cepat, sehingga tetap dapat menahan beban kendaraan yang melintas. Panjang jalan yang
akan dilakukan pengaspalan yaitu 100 meter dan lebar jalan yang akan dilakukan pengaspalan yaitu 6 meter. Jadi luas wilayah yang akan dilakukan pengaspalan 600 meter persegi. Dan bahan-bahan yang akan dipakai serta harganya sebagai berikut. Yang pertama pasir putih Bangka dengan harga satuan 250.000 meter kubik. Dan selanjutnya lapisan base course dengan harga 400.000 meter kubik. Dan yang ketiga lapisan prime coat dengan harga satuan 21.000 meter persegi. Jadi total biaya yang dikeluarkan adalah 105.900.000.